Dia adalah salah seorang sahabat yang menjual dunianya untuk akhirat. Apalagi kalau bukan sahabat yang luar biasa, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wah, mungkin kalau kita sepintas mendengarkan namanya, banyak diantara kita itu yang nggak tahu kisahnya. Tapi kalau sudah saya ceritain ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit mulai ingat lagi kisahnya bagaimana, dan bagaimana luar biasanya secuil kisah sedikit usianya, tapi faedah dari kehidupan itu sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, balik lagi kita di acara kisah teladan. Ya insya Allah dalam kisah teladan ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah yang insya Allah nanti setelah kita mendengarkannya kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di kesempatan kali ini kita masih menceritakan tentang seorang sahabat yang mulia. Nah, kali ini giliran seorang sahabat yang sangat luar biasa yang kisahnya nih bahkan ya para penulis-penulis sejarah mengatakan berkaitan dengan sahabat ini, dia adalah salah seorang sahabat yang menjual dunianya untuk akhirat. Bayangin nih, dunia itu punya dia dapat, tapi sama dia dijual. Bayang, kita sekarang akhirat males ngejar, dunia kita uber-uber sampai lupa sama akhirat, mati nyesel. Nah, nih sahabat yang mulia ini siapa lagi kalau bukan sahabat yang luar biasa, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wah, mungkin kalau kita sepintas mendengarkan namanya, banyak diantara kita itu yang nggak tahu kisahnya. Tapi kalau sudah saya ceritain ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit mulai ingat lagi kisahnya bagaimana, dan bagaimana luar biasanya secuil kisah sedikit usianya, tapi faedah dari kehidupan itu sangat luar biasa. Oke, langsung aja kita akan ceritakan. Ceritanya ini pemirsa, itu dimulai ketika selesai perang Badar. Kita kan tahu nih, kalau pas perang Badar itu kaum muslimin menang. Orang-orang musyrikin kafir Quraisy keok, kalah dalam peperangan tersebut. Nyesel mereka, ingin rasanya balas dendam sama kaum muslimin. Nah, dicarilah celah-celah nih pemirsa. Cari celah-celah kesalahan-kesalahan, dapatlah beberapa seorang sahabat ketangkep sama mereka dengan cara yang licik. Cara-cara yang kurang ajar. Ketangkeplah seorang sahabat ya, yaitu Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ketangkep. Dicari kesalahan-kesalahannya. Jadi karena saking geremnya nih orang-orang kafir Quraisy, jadi Khubayb bin Adi ini mau dieksekusi, mau dihukum mati. Saking geremnya, karena tadi kemarahan mereka itu di kekalahan perang Badar itu sangat luar biasa. Jadi cari-cari mana yang pro sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suka sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditangkapnya. Disitulah kemarahan mereka diluapkan. Kalau mau eksekusi, eksekusi aja. Tapi ini eksekusinya nyiksa. Jadi kisahnya itu di sebuah lembah tempat pengeksekusian tersebut. Nah, Khubayb bin Adi itu udah ditangkap, diikat. Ya tahulah udah diikat, disiksa, tinggal nunggu dieksekusi. Waduh, tragis lah. Jadi dibawa diiring-iring. Rame itu yang nonton nih. Rame kali, pembesar Quraisy paling depan, kayak Sofwan bin Umayyah, terus banyaklah pembesar-pembesarnya
ya Abu Sufyan, aduh. Nah, terseliplah di situ anak muda yang sangat luar biasa, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah, Sa'id Amir bin Jumahi ini kan badannya masih kecil karena dia masih usia-usia remaja gitu lah kurang lebih. Jadi dia bisa nyelip-nyelip dia. Ya. Karena kalau orang-orang besar, orang tua itu nengoknya udah gini aja nih. Jauh. Nah, kalau Sa'id itu badannya kecil. Kalau di belakang mana sih yang dikusi-kusi? Gak nampak dia. Jadi dia nerobos dia, nyelip-nyelip dia. Wow, kayak motor-motor zaman sekarang itu mudah nyelipnya. Sep, siap dia. Nyelip sampai depan, sampai dia di jajarannya orang-orang kafir Quraisy yang tinggi-tinggi. Wah, di sampingnya Abu Sufyan, di sampingnya Sofwan bin Umayyah. Nampak jelas di hadapan dia. Wah, udah ngumpul semua kan. Wah, bawa tawanannya ke sini. Orang-orang kafir Quraisy udah kadang nggak sabar semua. Bawa, pateni. Wow, gitulah pokoknya semua. Bunuh. Semangat kali mereka itu. Sampai datang Hubei bin Adi diikat dan diiring-iringi sama orang-orang. Udah diikat ya, pemirsa. Kan lemes loh, udah disiksa duluan ya sebelumnya, sebelum dieksekusi itu. Jalan dia klemek-klemek gitu kan, lemes, capek nih. Wah, sampai dicucuk-cucuk ibaratnya gitu lah. Melaku, endang. Sampai kayak gitu pemirsa. Ya biasalah kalau orang mau dieksekusi gitu kan. Hidupnya pun udah tinggal bentar lagi tuh ya. Entah apalah mungkin dalam hatinya Hubei bin Adi itu. Nah, langsung aja kita lanjuti ceritanya lagi. Nampak di depan ya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah, ini pemirsa nih luar biasanya. Sa'id langsung nonton pas di depannya dia. Datang tadi si Hubei bin Adi lagi diiring-iringi. Udah gitu kan. Kuwonge, bunuh. Nah, kemudian ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngerti kalian? Sa'id bin Amir Al-Jumahi dibuka ikatannya langsung. Pas mau diikat ke tali tiang salib nih pemirsa. Apa kata ya Hubei bin Adi? Nah, ini dia nih pemirsa. Dengerin katanya. Permintaan terakhir dari Hubei bin Adi. Wong kafir Quraisy. Aku punya permintaan. Satu permintaan aja. Aku ingin melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum aku dieksekusi mati. Itu permintaan dari ya Hubei bin Adi. Karena itu permintaan terakhir. Walah, ini bentar lagi pun meninggal nih orang. Mungkin kan gitu kan pemikiran dari orang-orang kafir Quraisy. Yo wes lah. Monggo, sholat lah. 2 rakaat kan? Yo. Sholat. Nampak keindahan sholat dari seorang Hubei bin Adi di depan mata Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sholat dengan kusuk kali. Allahu Akbar. Kusuk kali ini. Sampai tepelongo yang nontonnya itu. Udah sholat ya kan. Udah sampai ayat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kafir tahu lah ya kan. Piye? Wes. Wes. Udah siap kan? Bener nih udah siap nih gue sholatnya kan? Dipastiin lagi. Ya udah. Kalian denger nih satu persatu ya. Wallahi demi Allah kata Hubei bin Adi. Kalau enggak aku takut ya. Kalian nanti ngomongin. Ini karena aku takut mati nih. Karena aku takut mati. Niscaya nih. Tak panjangi lagi sholatku. Karena sholat itu nikmat. Masya Allah. Mana itu pemirsa? Luar biasa. Udah tahu dia bentar lagi mau meninggal. Nantangin lagi nih Hubei bin Adi. Keimanan yang kokoh tuh kuat luar biasa. Ini pemirsa luar biasa nih kan. Nah, kalau kita udah mau dieksekusi, diminta permintaan terakhir, kira-kira apa? Walah aku pengen mangan tiwul, walah aku pengen mangan cenil. Kan kayak gitu-gitu pengen makan atau aku pengen jumpa keluargaku bentar aja. Permintaan kita kayak gitu. Tapi Hubei bin Adi enggak. Permintaannya sangat luar biasa. Dia ingin mengerjakan sholat 2 rakaat aja. Kalau kita mungkin kalau diperintahkan untuk sholat, aku mau sholat tarawih lah yang panjang-panjang aja lah. Biar nanti aku matinya gitu. Luar biasa. Tapi Hubei bin Adi luar biasa. Enggak kayak gitu. Nah pemirsa, bagaimana kisah kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan. Masih kita mengisahkan seorang sahabat yang luar biasa, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tadi kita masih menceritakan bagaimana Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat eksekusi kematian dari Khubayb bin Adi. Wah, tadi permintaan dari Khubayb bin Adi sebelum dia dieksekusi adalah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat nih pemirsa. Nah, kemudian apalagi nih setelah ataupun apa kejadian setelah Khubayb bin Adi melaksanakan sholat. Nah, akhirnya nih pemirsa, orang-orang kafir Quraisy pun semakin bersemangat untuk menyaksikan eksekusi penyiksaan dari Khubayb bin Adi. Tapi tidak kepada seorang sahabat yang mulia yang kala itu masih belum masuk ke dalam Islam, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia menyaksikannya, deg-degan dia, terbayang-bayang matanya. Bukan karena takut, tapi memang ada hal yang luar biasa yang bisa dipetik pelajaran dari yang dia lihat dan yang dia saksikan di kala itu, pemirsa. Nah, kemudian nih pemirsa, ceritanya kita lanjutin lagi. Jadi Khubayb bin Adi diikat di tiang salib nih. Wah, udah diikat di tiang salib, ini belum diunggahkan, belum dinaikkan. Kemudian disiksa. Tahu orang kafir Quraisy ini, kalau nyiksa nih, saking geremnya itu, nggak mau dia penggal, duduk, dah selesai. Nggak gitu, nggak mau dia buat yang simpel-simpel kayak gitu. Dia nyiksa satu persatu. Ini udah disalib nih, diiris sikit-sikit. Biar rasanya penak kan? Kayak ngecek gitu. Sampai dipotong-potong jarinya sikit-sikit gitu. Ya, dimutilasi sikit-sikit. Men tambah tersiksa sebelum dia mati beneran. Ya Allah. Dimutilasi sikit-sikit. Ini dah, iki parangku tajam iki. Cok ngono. Lepas jarinya gitu. Waduh, sakit ikan main itu pemirsa. Luar biasa sakitnya itu. Jadi udah disiksai dia sikit-sikit kan, udah dimutilasi sikit-sikit badannya, jari-jarinya. Kemudian ditanya, Sa'id bin Amir, salah, Khubayb bin Adi. Nah, aku mau tanya sama gue, ada orang-orang kafir Quraisy. Kalau misalnya posisimu sing sekarang iki, wis disalib iki, wis dicel-cel badanmu sudah dicincang-cincang, dituker sama Muhammad di sini posisinya. Lah kowe selamat iki. Nah, menurutmu piye? Tanpa ragu, tanpa bimbang, ya, Khubayb bin Adi dengan keimanannya yang kokoh iku menjawab. Weh wong kafir Quraisy, rungokno, dengerin nih ya. Seandainya posisiku sekarang ini mau ditukar sama Rasulullah, ya, aku enak di rumah, ayem tentrem sama keluargaku, sedangkan Rasulullah tertusuk duri, boro-boro di posisiku. Nih Rasulullah tertusuk duri, dan aku enak-enak nang omah sama keluargaku. Niscaya aku lebih memilih, ya, Rasulullah jangan tertusuk duri. Bagus aku sing ketusuk-tusuk daripada Rasulullah ketusuk duri. Keimanan sing saking luar biasa nih. Kecintaan yang bener-bener cinta, tresno sing tinggi-tinggi nih. Itulah keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Khubayb bin Adi tanpa ragu, keimanannya luar biasa. Ini nyawa sudah di ujung pedang, tapi kita lihat lisannya tetap menjaga, tetap terjaga, nggak ngawur ngomongnya. Luar biasa. Disitulah Sa'id bin Amir al-Jumahi mulai tercengang. Luar biasa nih orang. Gara-gara si Khubayb bin Adi mengatakan hal demikian gitu pemirsa, karena merasa gerem wong kafir Quraisy karena mengucapkan bahwasannya Rasulullah tertusuk duri aja, ya, itu lebih menyakitkan daripada dia seneng-seneng ya di rumahnya. Jangan sampai Rasulullah tertusuk duri pun. Kalau bisa Rasulullah sehat walafiat, men aku sing berjibaku. Ngono lah kira-kira. Itulah kecintaan yang luar biasa. Ngamuk wong kafir Quraisy. Unggahno
naikkan salibnya. Disuruh naikkan salibnya. Siksa, bunuh. Semua orang bersorak dengan mengangkat tangannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Wah, semangat kali dia nih pemirsa. Semangat kali ngasih supporternya nih. Luar biasa. Ya. Wah, jadi sang eksekutor pun makin semangat ki pemirsa. Ya wis lah. Kalau gitu cocok juga iki. Ya wis lah, tak pateni gue si Khubayb bin Adi, naikkan salibnya. Udah dinaikkan. Wis, tusuk pakai tombak, lemparkan tombak. Oncal, kuing. Cep nancep, urung mati. Tak ancep kene, cep, lempar nak panah, bok. Wow, kurang masih ada sing saking greme. Enggak mati-mati ki Khubayb bin Adi bawa pedang diseret pedangnya. Memang bacok kuat-kuat krok. Hingga akhirnya nih pemirsa, di detik-detik kematian dari Khubayb bin Adi, dengarkan nih pemirsa, dia memandang ke atas langit. Kemudian Khubayb bin Adi berdoa, ya Allah, lihatlah satu persatu wajah mereka. Lihatlah satu persatu wajah mereka. Orang yang telah menyiksaku ya Allah. Jangan sisakan satu pun dari mereka ya Allah. Jangan siksakan satu pun dari mereka ya Allah. Balaslah ya Allah doa yang keluar dari lisan terakhir dari Khubayb bin Adi sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat dan menghembuskan napas terakhirnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan sing sangat luar biasa dari Khubayb bin Adi. Tapi kesiksaan atau siksaan yang sangat luar biasa yang dia terima mengakibatkan nyawanya pun keluar dari raganya. Dicabutlah nyawa oleh malaikat maut hingga akhirnya meninggallah seorang sahabat yang sangat luar biasa, Khubayb bin Adi. Dan tontonan tersebut tersisa di hati, ya, membekas di hati seorang sahabat sing mulia, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nah, pemirsa, eksekusinya selesai, orang-orang kafir Quraisy pun pulang, begitu juga dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia pun ikut pulang. Tetapi pemirsa, apa yang dirasakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak selesai begitu saja. Untuk itu, jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini, kita akan lanjutin lagi. Tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita balik lagi di Kisah Teladan. Masih menceritakan sosok sahabat yang mulia, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Di mana sahabat ini ya dikenang oleh para penulis-penulis sejarah. Mereka mengatakan, Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia adalah seorang laki-laki yang menjual dunianya untuk akhirat. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut ceritanya. Ceritanya tadi Sa'id bin Amir al-Jumahi menyaksikan eksekusi dari kematian dari seorang sahabat Rasulullah, yaitu Khubayb bin Adi. Dan berjalannya waktu, orang-orang melupakan bagaimana kejadian eksekusi kematian dari Khubayb bin Adi. Tapi tidak kepada seorang pemuda yang satu ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia nggak bisa melupainya.
tidur teringat, makan teringat, mau kemana-mana teringat, kayak dibayang-bayangi gitu. Kayak kita ini kayak apa ya? Kayak jatuh cinta gitu ya, teringat kemana-mana gitu. Tapi Said bin Amir Al-Jumahi teringatnya itu bukan berbunga-bunga berlope-lope, melainkan dia takut ya, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana doa dari Khubayb bin Adi ya, yaitu apa doanya? Binasakanlah mereka satu persatu, jangan ya sisakan satupun. Jadi dia takut sama doa tersebut. Seakan-akan itu kayak apa ya? Pas dia tidur gitu kan, itu bakalan ada petir sing nyamber. Wah, gelut buer. Atau tiba-tiba ada batu yang gedenya Masya Allah nimpah dia. Gitulah kira-kira ketakutannya. Hingga akhirnya pun ya beriringnya waktu, mempelajari, melihat orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tertarik dengan keimanan yang dimiliki oleh Khubayb bin Adi. Akhirnya pun di tengah keramaian orang-orang, dia pun mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, dengarlah perkataanku ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Aku melepaskan diriku dari berhala-berhala yang kalian sembah. Orang pun tercengang. Lagi bocah kenapa ini? Kok tiba-tiba masuk Islam pula ini? Oh, kurang ajar lagi bocah ini. Ngutuk-ngutuk lah para orang kafir Quraisy yang mendengarkannya. Wah, ya biasalah kaum muslimin karena jumlahnya sedikit dan pembesar orang Quraisy itu ya tidak menyukai ya dakwanya Rasulullah, sehingga mereka mengintimidasi ya, mengucilkan ya orang-orang yang beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya pun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Said bin Amir Al-Jumahi pun memutuskan untuk pindah, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hijrah dia. Singkat cerita nih pemirsa, itu Said bin Amir Al-Jumahi itu mengikuti beberapa peperangan. Peperangan Khaybar dan peperangan-peperangan yang lainnya diikutin oleh ya Said bin Amir Al-Jumahi. Wah, beriring waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sosok manusia yang paling dicintai oleh para sahabatnya, Allah memanggilnya. Rasulullah meninggal dunia. Walaupun Rasulullah meninggal dunia, namun kehidupan masih harus tetap dijalani. Said bin Amir Al-Jumahi mengabdikan diri kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beriringnya waktu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal dunia. Akhirnya ya, kita tahu kisahnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal ya, dia berpesan kepada Umar bin Khattab untuk memegang ya tongkat kepemimpinan kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Umar bin Khattab pun ya menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pemirsa, di zaman Umar ibnu Khattab, Said bin Amir Al-Jumahi juga masih hidup. Di awal-awal kepemimpinan Umar bin Khattab, nah ini pemirsa, datanglah Said bin Amir Al-Jumahi ya ke hadapan Umar bin Khattab. Masya Allah, jumpai Umar. Jadi setelah dilantik itu, jadi khalifah Umar bin Khattab, ya orang-orang kan pada menasehati Umar bin Khattab, menguatkan Umar bin Khattab ya untuk memimpin ya Islam ketika itu. Nah, jadi pemirsa, Said bin Amir Al-Jumahi juga menjumpai dari Umar bin Khattab. Kemudian dia berpesan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ittaqillah." Wahai Umar,
bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kau takut kepada manusia. Wah, pesannya itu, jangan kau takut pada manusia. Dan ya, jadikanlah ya ini amanah yang besar ini ya, amanah kaum muslimin kepadamu yang besar ini sebagai wasilah untuk beriman. Kemudian perhatikanlah orang-orang kaum muslimin baik yang dekat maupun yang jauh. Perhatikanlah mereka, sukailah ya, berikanlah kepada mereka apa yang engkau sukai sebagaimana engkau menyukai apa pada dirimu dan keluargamu. Artinya apa? Lakukanlah kebaikan kepada mereka ya, kepada kaum muslimin semuanya seperti engkau melakukan kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Bencilah apa yang kau benci dan keluargamu benci kepada kaum muslimin juga. Dan ingatlah, takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau jatuh hanya karena celaan orang lain. Kemudian nih pemirsa, nasihat yang singkat dari Sa'id bin Amir al-Jumahi tersebut didengarkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun menjawab, wahai Sa'id, kira-kira siapakah orang yang bisa melakukan hal yang kau sampaikan tadi? Kemudian apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Tentu saja engkau wahai Umar. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Baiklah, insya Allah akan kulaksanakan. Tapi aku meminta sesuatu padamu. Jadilah kau gubernur di daerah Hims. Diangkat langsung Sa'id bin Amir al-Jumahi untuk menjadi gubernur. Kemudian apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Wahala Umar, jangan aku lah, yang lain aja, jangan aku. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Woi, celakalah engkau memberikan sebuah perkara yang berat kepada aku, tapi kamu tidak mau membantuku dalam melaksanakan perkara tersebut. Akhirnya dengan berat hati Sa'id bin Amir al-Jumahi menerima jabatan tersebut untuk menjadi gubernur di Hims. Nah pemirsa, bagaimana kejadian-kejadian ketika dia menjadi seorang gubernur, insya Allah akan kita ceritakan di episode berikutnya ya. Untuk itu di hari ini sampai di sini dulu ya kisah teladan kita. Semoga dari yang kita dengarkan tadi kita mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.